Kemudian aku di sana ranap selama 1 minggu. Nah dari situ dokternya kayak mikir kayaknya ini bukan cuman kayak TB sensitif obat pada biasanya nih. Aku screening HIV juga waktu itu, terus juga disuspek ke MDR. Konsisten minum obat. Itu yang paling susah ya. Jadi salah satu triknya adalah gimana caranya setiap hari itu pasti rasanya beda walaupun minum obat yang sama, tapi tiap hari itu pasti akan ada cerita yang berbeda gitu. Jadi gimana caranya aku tetap bisa enjoy ngejalanin efek sampingnya. Sebenarnya kalau soal minum obatnya sih ya udah telan aja. Dalam waktu setengah jam udah harus habis itu 15 butir biasanya kayak gitu. Itu yang ngebuat beratnya ya. Terus setelah itu efek sampingnya karena seakan-akan kayak lumpuh gitu. Nah dari situ berefeklah ke kita merasa tidak berguna, kita merasa tidak bisa melakukan apa-apa. Itu yang secara psikisnya yang memperburuk. Dari situ jadinya kita terutama yang sudah bekerja ya bisa berhenti kan, bisa berhenti dari pekerjaannya, memperburuk lagi lah dia untuk aduh minum obat kah atau bekerja kah, ya kan? Itu yang dilemanya banget. Jadi menurut aku penting makanya proteksi ekonomi dan sosial untuk pasien TBC, karena nggak hanya sekedar minum obat setiap hari karena kebetulan minum obatnya ini dalam waktu yang lama dan efek sampingnya justru yang memperberat pasien, itu yang harus dipikirin benar-benar. Jadi kayak kalau waktu itu aku masih sekolah, aku berusaha untuk menerima keadaan dan enjoy ngejalanin pengobatannya. Pokoknya gimana caranya aku harus enjoy biar nggak stres. Kalau waktu itu kebetulan ada teman ayah juga atau beberapa orang di sekitar gitu ya yang kayak melontarkan pertanyaan, kok bisa dokter sakit TBC pula gitu. Kayak padahal kan kita yang paling rentan ya untuk sakit TBC atau sakit apapun lah, karena kita yang berhadapan terus kan, baik itu sama kumannya atau sama orang-orangnya gitu ya. Banyak ya namanya dokter gitu ya, hubungannya sama orang-orang yang lagi nggak sehat gitu. Jadi itu salah satu pertanyaan yang aneh menurut aku. Karena siapapun bisa kena, dan kebetulan Indonesia terbesar kedua di dunia, jadi udah nggak aneh harusnya karena di mana-mana kumannya gitu kan. Terus juga ada beberapa orang yang kayak langsung hubungin aku untuk nggak bareng lagi gitu. Baik itu interaksi langsung gitu ya, atau duduk bareng karena mungkin takut. Aku sih berusaha memahami, tapi alhamdulillah sampai sekarang sangat komunikasi aku masih sangat baik, dan aku mencoba untuk mengerti gitu kondisinya. Jadi ya walaupun memang dari teman-teman sekitar mungkin berpikir masih takut, aku sih berusaha untuk menerima. Aku merasa dikucilkan, ya betul, pernah gitu ya. Sendiri, benar-benar sendiri, duduk sendiri, itu pernah ngerasain. Cuman ya udahlah gitu. Itu buat aku jadi pelajaran, jadi cambukan aja gitu buat aku untuk lebih kuat. Gitu. Karena aku nggak mau berharap lagi sama orang. Terutama orang tua.
sama keluarga, karena aku ngelihat mereka aja mau nganterin aku tiap hari minum obat dari Purwakarta ke Jakarta dan balik lagi gitu ke rumah. Masa akunya mau males-malesan gitu ya. Terus mau sampai kapan juga kalau aku nggak nyelesain obat, aku nggak akan bisa menjalani masa studi aku dan nggak akan selesai. Bahkan aku berpikir, makanya koas baru aku jalanin di tahun 2022, karena aku sudah desperate gitu loh, kayak kayaknya gara-gara sakit ini udah deh aku nggak usah lanjutin kedokteran, aku lebih baik nanti ngambil S2. Aku sudah merencanakan ke sana gitu, dan aku hindari itu koas tuh. Aku kayak vakum, aku menghilang dari kampus. Tapi tiba-tiba ada temen aku yang menghubungi, dan dosen aku sendiri, Dr. Amel, yang justru mendorong, kamu harus menyelesaikan, harus sampai selesai, karena ini harapan banyak orang, harapan orang tua kamu terutama. Jadi dari situ aku bilang, oke, aku mau gitu. Teman-teman, baik dari angkatan aku, dari teman-teman SMA, orang-orang yang kenal aku, yang tahu terutama aku sakit, mereka kayak gigih banget buat ngedorong aku, kamu harus selesaiin gitu. Pengaruhnya emang itu merubah segalanya, dari pola pikir aku, dari kepribadian aku, mungkin dari kehidupan sosial. Itu ngerubah banyak, terutama hubungan aku sama orang tua, ibu aku, terutama yang aku tadinya nggak deket. Tapi ternyata, wah, ibu aku tuh se-fun ini gitu. Aku bahkan ngerasa kayak ini sahabat aku, kemana-mana kita berdua. Aku main pun sama sahabat-sahabat aku ngajaknya ibu aku gitu ya. Dan ternyata ibu tuh nggak kayaknya kayak kolot banget ya. Kalau dulu orang-orang kayak nggak mau ngajak main ibunya gitu. Tapi ternyata aku makan pun pengennya berdua sama ibu, mandi pun berdua sama ibu gitu. Sedekat itu kita tidur tuh pelukan, karena aku terbiasa tidurnya nggak nyaman karena habis minum obat. Ya ibu yang nenangin gitu. Terus di saat dan aku mulai efek sampingnya muncul, kita tuh kayak menertawai momen-momen gak enaknya. Bisa ketawa ada di frekuensi yang sama. Itu yang membuat aku kayak, ternyata aku amat sangat harus berterima kasih dan bersyukur punya ibu yang sekuat dan sehebat itu gitu. jadi sedih. Tapi emang di titik terendah aku cuman punya ibu, aku cuman punya keluarga, adik-adik aku, ayah aku, yang walaupun banyak hal mungkin yang tidak enak gitu ya, banyak, pasti ya setiap keluarga ada hal-hal yang tidak enak, tapi pada akhirnya kita gara-gara sakit ini aku bisa menerima kekurangan orang, aku bisa akhirnya mengambil momen yang indah walaupun itu adalah momen tersulit gitu. Jadi kalau kata orang mungkin hikmah kali ya, dan bersyukur, mau sepahit apapun kita dapat masalah tetap harus dibawa nikmat gitu. Ya aku tuh kayak dulu malah berpikiran negatif gitu sama ibu tuh, malah deketnya sama ayah aku. Tapi semenjak sakit ini kayak diputar balikan gitu. Aku kayak ngerasa nggak, waktu itu yang momen aku inget banget kan, kalau orang diranap itu pakai infusan kan Kak, ke toilet itu kan susah, jadi pakai pispot kan. Nah ibu aku tuh lagi di luar waktu itu, terus aku tuh karena infusan ngalir terus otomatis sering pipis kan, aku
pengen banget pipis tuh waktu itu. Cuman pispot kan nggak di deket aku. Itu menderita sekali Kak, nungguin ibu aku datang. Sedangkan aku udah kebelet banget pengen pipis dan sampai nangis kayak, ya Allah gimana pipis doang aja gue nggak bisa gitu sendiri. Itu tuh yang kayak, ya bener ternyata aku tuh butuh banget orang yang selama ini aku pandang sebelah mata. Ternyata dia yang nolongin aku. Jadi ya Allah banyak banget pelajarannya, kayak mungkin orang itu tidak berguna saat ini atau kita sebel banget sama orang itu, tapi one day ternyata orang itu yang justru nolongin kita. Kan malu ya Kak harusnya. Ibu makasih banyak. Kita tahu pengorbanan ibu tuh nggak ada, nggak bisa dibalas mungkin. Ibu yang membentuk aku jadi seperti ini sekarang. Banyak contoh dan kata-kata yang selalu diingat dan jadi pelajaran hidup untuk diambil untuk menghadapi masalah-masalah yang lebih besar di kemudian hari. Dan ibu selalu bilang kalau keluarga itu adalah nomor satu. Jadi apapun itu masalah di kemudian hari akan selalu balik lagi ke keluarga. Ibu yang selalu mengutamakan rasa kasih sayang dan cinta itu akan merubah orang sejahat apapun bisa jadi baik. Dan aku bisa sekuat ini sekarang bisa sampai lulus kemarin ya karena ibu dan ayah gitu, dan keluarga, adik-adik aku, kakak aku yang membuat aku jadi bisa jadi pribadi yang sekarang. Aku terima kasih banyak. Seperti yang aku tahu, banyak juga teman-teman lain yang masih berjuang, yang masih minum obat, itu banyak nge-DM juga. Aku terima kasih banyak sudah bisa dipercaya untuk menampung cerita-cerita teman-teman. Intinya jangan nyerah, apapun, seberat apapun pengobatannya itu bisa dilaluin. Mau sepanjang apapun dan separah apapun itu pasti akan selesai. Karena terowongan itu kan ada ujungnya ya, nggak mungkin gelap terus, pasti ada terangnya. Jadi jangan nyerah, walaupun kita harus terseok-seok, walaupun harus berdarah-darah ngelaluinnya, kita pasti bisa sembuh karena ada obatnya. Dan kalian terutama ada dukungan dari aku. Aku bisa di sini karena dukungan teman-teman juga. Jadi jangan nyerah, tetap semangat minum obatnya, tuntaskan dan bisa jadi penyintas. TBTV, take action, no discrimination. Yay!